membahas lebih jauh tentang mekanisme kerja sel, metabolisme, maupun pembelahan sel, penting kita pahami terlebih dahulu apa itu sel, bagaimana sejarah penemuannya, serta apa saja komponen yang ada di dalam sel. Sebelum kita membahas, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Semua organisme, baik yang hanya terdiri atas satu sel uniseluler maupun banyak sel multiseluler, tersusun atas sel sebagai unit dasarnya. Namun, bagaimana para ilmuwan pertama kali menemukan keberadaan sel? Penemuan sel bermula pada tahun 1665 ketika Robert Hooke mengamati irisan gabus menggunakan mikroskop. Dari pengamatannya, ia menemukan ruang-ruang kecil yang kemudian disebut dengan selula. Beberapa waktu kemudian, Anthony van Leeuwenhoek berhasil mengamati sel hidup untuk pertama kalinya. Seiring berkembangnya penelitian di bidang biologi, pada tahun 1839, Matthias Selden dan Theodor Schwann merumuskan teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Setelah memahami konsep dasar sel, selanjutnya kita akan mempelajari struktur internal sel beserta organel-organel yang menyusunnya dan fungsi masing-masing dalam menunjang kehidupan sel. Di dalam sel terdapat berbagai organel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan. Membran sel berfungsi sebagai pembatas sekaligus mengatur keluar masuknya zat. Di dalam sel juga terdapat nukleus atau inti sel yang berperan sebagai pusat kendali serta tempat penyimpan informasi genetik berupa DNA. Selain itu, terdapat mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler, sehingga sering dijuluki sebagai the powerhouse of the cell. Sel juga memiliki retikulum endoplasma atau RE yang terdiri atas RE kasar dan RE halus. RE kasar berperan dalam sintesis protein karena pada permukaannya terdapat ribosom, sedangkan RE halus berfungsi dalam sintesis lipid. Ribosom sendiri merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Protein yang telah disintesis kemudian akan dimodifikasi, dikemas, dan didistribusikan oleh aparatus Golgi ke berbagai bagian sel atau dikeluarkan keluar sel sesuai fungsinya. Di samping organel-organel tadi, sel juga memiliki organel lain, seperti lisosom yang berperan dalam pencernaan intraseluler, vakuola untuk penyimpanan zat, dan sitoskeleton yang memberi bentuk serta kekuatan struktural pada sel. Interaksi antar organel ini berlangsung secara terus-menerus untuk menjaga fungsi sel berjalan dengan optimal. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Materi genetik berupa DNA tidak berada di dalam inti sel, melainkan tersebar bebas di sitoplasma pada suatu wilayah yang disebut dengan nukleoid. Struktur sel prokariotik cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Organisme yang termasuk dalam sel prokariotik antara lain adalah bakteri. Dengan sel prokariotik, sel eukariotik memiliki membran inti yang membungkus materi genetiknya. Contoh organisme eukariotik antara lain adalah hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama eukariotik, namun memiliki beberapa perbedaan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang lebih besar, sedangkan sel hewan memiliki sentriol dan lisosom yang lebih dominan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menentukan karakteristik dan fungsi masing-masing organisme.